Surah At-Takwir, Surah Al-Insyirah, Surah Al-Infitar, Surah Al-Humazah, dan lain sebagainya. Itu disajikan berulang-ulang dengan tema sentral tentang hari akhir, tetapi sajiannya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Jadi seperti kalau panjenengan menjumpai chef, seorang juru masak kopi itu seakan-akan menyiapkan sajian fresh from the oven, tersaji secara segar dari oven yang telah dimasak melalui oven makanannya itu. Itu tema hari akhir seperti itu kira-kira. Agar kita ini tetap menyadari akan tujuan penciptaan kita, bahwa sebenarnya tiada lain semata-mata karena untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Aku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Jadi tidak hidup bebas merdeka sakar dewi saya itu. Kita banyak menjumpai seperti itu di lapangan. Nanti apa dasarnya dia bisa berbuat kemaksiatan saya dewi, kemungkaran sesuka hatinya, tapi dia lalai akan tujuan bahwa nanti di kemudian hari, di hari akhir itu kita akan ada hari pertanggungjawaban balik perbuatan yang telah kita lakukan di dunia ini. Oke, baik, kita masuk di surah At-Takwir. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat fa idzan nujumu munkadarat wa idza jibalu suyirat fa idzal isyaru uqilat ila akhirih. Surah At-Takwir ini kalau versi ahli tafsir Al-Quran dibagi menjadi 3 mind map, 3 tema bagian tentang surat ini. Yang 10 bagian pertama tentang bagaimana sekuel kehancuran objek yang ada di alam semesta itu, mulai matahari yang ada di langit, objek yang ada di bumi. Nanti bagian yang kedua tentang bagaimana kita dibidik oleh Allah Ta'ala atas segala amal perbuatan yang telah kita lakukan selama di dunia ini. Bagian yang ketiga, tema sentralnya bagaimana Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat yang mulia, yang malaikat Jibril. Nanti ketemu semua akan kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang di pertemuan selanjutnya. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari dibunuh. Asyam artinya matahari. Di surat At-Takwir ini, kenapa matahari menjadikan objek secara khusus oleh Allah Ta'ala? Karena matahari adalah salah satu sumber kita kehidupan di dunia ini. 3 komponen utama kehidupan, yakni panas, energi panas dari matahari, air, H2O, kemudian oksigen, O2. Kalau tidak ada ketiganya ini, tentu makhluk hidup akan mati, kira-kira begitu. Nah, matahari menjadi hal yang sentral yang kita di atas muka bumi alam semesta ini, yang kita naungi di dunia ini. Jadi itu yang digulung dulu. Yang menarik begini, idza syamsu kuwirat. Kata idza itu menunjukkan sesuatu yang punya jaminan pasti akan terjadi di waktu saat ini atau waktu yang akan datang. Maksudnya begini, kalau kita ngaji di dalam Al-Quran, ada ayat diawali dengan id, itu menunjukkan fi'il madhi dalam bahasa Arab. Fi'il madhi itu sesuatu yang telah dilakukan di masa lalu atau masa lampau. Coba kita telusuri di dalam Al-Quran. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
ketika Allah menyampaikan kepada malaikat bahwa akan menciptakan khalifah di muka bumi. Kapan dulu ketika Allah menciptakan alam semesta dan isinya termasuk manusia yang diciptakan? Pakai di sekolah Ibrahim, di sekolah Luqman, pakai semua. Jadi kalau ada kata dalam Al-Quran menunjukkan sesuatu yang telah terjadi. Dalam bahasa Inggris namanya past tense, dalam bahasa Arab namanya fi'il madhi. Sesuatu yang terjadi di masa lalu, masa lampau. Kalau idza fi'il mudhari', dalam bahasa Inggris namanya present tense atau future tense. Sesuatu yang akan terjadi di waktu yang akan datang dan garansi pasti akan terjadi. Itu pakai idza. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, surah Al-Zalzalah. Apabila nanti bumi akan digoncangkan dengan goncangan sedasar-dasarnya. Kapan? Nanti di hari akhir. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi hari kiamat. Kapan? Nanti di hari kiamat, hari akhir. Pakai kata idza. Idza sama'un fatarat, surah Al-Infitar. Apabila langit terbelah. Kapan? Nanti ketika hari akhir. Pakai idza semua. Masya Allah. Kalau kita ngaji, kita akan menjadi ngerti dan tahu. Kan itu di dalam Al-Quran dari kira-kira begitu. Idza syamsu kuwirat. Dalam kalimat normal di dalam bahasa Arab mestinya redaksi yang benar itu fi'il dulu, kata kerja dulu, baru kata bendanya. Misal saya membuat minuman kopi, bikin minum kopi. Pak Kuku sedang menulis surat kepada istrinya. Jadi kata kerja itu harus dimunculkan. Tetapi yang menarik di saat kafir ini, idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Ini dibalik dari sesuatu yang normal menjadi seakan-akan tidak normal. Bedanya mestinya kalau mengacu di fi'il mudhari' mestinya, dan ini menunjukkan fi'il madhi, apabila matahari digulung, sesuatu yang sudah lampau dan sudah akan pernah terjadi. Tetapi ini seakan-akan disampaikan kepada kita bahwa matahari itu pasti akan digulung. Dan mestinya kalau fi'il mudhari' atau wara asyams, dibalik bukan idza syamsu kuwirat. Secara bahasa Indonesia ini terjemahnya, apabila digulungnya matahari sama apabila matahari digulung, lebih berbobot mana? Lebih berbobot di matahari digulung. Bendanya, objeknya ini yang digulung dulu, bukan digulungnya matahari. Ibarat Pak Koko kalau mau menggulung karpet dengan digulungnya karpet, beda konteksnya gitu. Nah, digulung dalam konteks menurut maknanya versi para ulama ahli tafsir, digulung yang pertama itu sinarnya. Jadi kalau panjenengan kita pernah duduk di bangku sekolah dasar dulu, kita gambar matahari yang ada cemlorotnya itu bulat, terus ya apa ya, agak sulit yang menerjemahkan. Tapi gampangannya dulu waktu kita gambar matahari itu seret, mungkin nampak itu matahari. Nah sinarnya itu yang menjulur sampai ke muka bumi ini itu digulung. Seperti imamah, seperti serban yang digulung sampai dimasukkan di atas kepala kita, dipasang di atas kepala kita. Imamah atau serban. Matahari itu nanti akan meledak. Bayangkan laut seluruh yang ada di
bumi itu dikumpulkan jadi satu. Laut Jawa, Laut Madura, Selat Hindia, Samudra Atlantik, Samudra Pasifik, samudra yang kedalamannya dalam-dalam itu di benua Amerika, Eropa itu jadikan satu. Dipanaskan menjadi meledak. Coba kita nggak bisa membayangkan kalau laut yang di utara kita ini ditumpahkan dengan Laut Kalimantan masuk ke Selat Madura dan Selat Jawa. Ngeri apa mboten? Kengerian itu. Menakutkan. Itu masih laut. Belum lagi tadi sudah disampaikan gunung, bintang, dan sebagainya. Wa idzal biharu sujirat wa idzan nufusu zuwijat. Dan apabila roh-roh jiwa manusia itu dipertemukan dengan tubuhnya. Ini ada beberapa makna yang disampaikan oleh para ahli tafsir. Yang pertama, wa idzan nufusu zuwijat. Zuwijat dari kata zaujah. Bagi kaum Adam kita ini yang pernah melewati tahapan menikah, angkah tuka wa zawajatuka, dipasangkan. Jadi nanti mana yang pertama terus para ulama, nanti orang-orang yang ahli ibadah, beramal soleh, beramaliyah, itu dikumpulkan jadi satu. Orang yang ahli maksiat juga dikumpulkan oleh sesama ahli maksiat dan kemungkaran. Mana yang pertama? Mana yang kedua? Fa idzan nufusu zuwijat dalam konteks seperti keluarga. Ketika kita ini menjadi suami istri di dunia ini, nanti akan dipertemukan kembali di akhirat kelak kalau kita masuk di insyaallah amin wa amin, masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dipasangkan kembali. Mana yang ketiga terus ahli tafsir Imam Ibnu Katsir dinyatakan seperti gini. Kalau di dunia kita mengamati ada sebuah apartemen atau kos-kosan, di lantai satu pojok mungkin orangnya ahli surga, tapi lantai yang kedua ahli neraka karena sering konsumsi narkoba, tidak sholat dan lain sebagainya. Kita masih ngumpul, tapi dalam konteks di akhirat kelak itu dipisah sendiri-sendiri, dipertemukan dengan sendiri-sendiri. Wa idzan nufusu zuwijat. Jadi kalau panjenengan pernah menggunakan perangkat gadget, ada Bluetooth, berarti ada pairing, bukan piring untuk makan Pak Bapak. Pairing itu disatukan, dipertemukan kembali dengan roh-rohnya manusia itu sendiri dengan tubuh. Jadi keadaan kita ini punya jiwa dan raga, lahir dan batin, itu akan dipertemukan secara otomatis oleh Allah Ta'ala. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, wa idzal mau'udatu su'ilat. Kita masuk di ayat yang ke 8. Dan bayi perempuan yang dikubur hidup akan ditanya oleh Allah Ta'ala kepada sang bayinya, bukan kepada yang mengubur bayi-bayi itu secara hidup-hidup. Wa idza mau'udatu su'ilat. Jadi begini, dahulu itu karena zaman jahiliyah, zaman kebodohan peradaban manusia, karena belum turunnya Al-Quran secara penuh, secara utuh, manusia itu sakarepe dhewe. Peradabannya, tidak ada akhlak, tidak ada adab punya.
Jadi dahulu itu orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Arab Jahiliyah, orang-orang Arab Badui itu menyatakan kalau dalam suatu tempat, suatu wilayah dalam kehidupan suku belum ada negara, banyak kaum laki-lakinya itu dianggap suku itu terhormat dan dipandang sebagai suku yang kuat. Tetapi kalau suku itu banyak memiliki kaum hawanya, orang-orang wanita dan perempuannya itu dianggap sukunya lemah. Kenapa demikian? Karena yang sering ikut perang adalah orang laki kaum Adam itu. Jadi ketika ada bayi yang lahir perempuan, dia melakukan maklumat sendiri kepada komunitasnya lah, kalau bahasa kita, habitatnya, golongannya sendiri mereka itu, bahwa setiap kali ada bayi perempuan yang lahir, maka harus dibunuh dan dikubur hidup-hidup. Kalau itu melanggar sunatullah, melanggar qadarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang normal saja, hewan saja tidak seperti itu. Adakah induk ayam, induk kucing, induk harimau memakan anaknya sendiri? Tidak ada itu. Tetapi ini di kehidupan orang-orang Quraisy saat itu, orang-orang jahiliyah saat itu, hatta bayi anaknya yang masih hidup, perempuan itu masih baru lahir beberapa hari, beberapa minggu, dikubur. Bayangkan. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Kita selesaikan sampai di ayat yang ke-9. Karena dosa apakah dia dibunuh? Jadi di dalam terjemah kitab tafsir ini maknanya bayi-bayi perempuan itu ditanya oleh Allah Ta'ala. Yang menarik begini, yang menjadi objek yang terbunuh itu bayinya atau orang tuanya? Bayinya. Tetapi kenapa yang ditanya si bayi itu? Kalau maknanya seperti itu menunjukkan wong tuwa sing kaya ngono kuwi wis gak kanggo, nemen kejem, nemen biadabe. Kira-kira begitu. Mestinya kalau seseorang melakukan kesalahan tindak pidana kriminal atau apalah, terus mengalami proses mekanisme hukum, kira-kira yang di sidang itu yang membunuh apa yang terbunuh? Yang membunuh. Yang ditanya oleh hakim dan jaksanya itu. Ini enggak, yang terbunuh, bayi yang perempuan tadi dikubur hidup-hidup itu yang ditanya oleh Allah Ta'ala. Atas dosa apa kamu kok dibunuh? Nah, kira-kira begitulah dalam bahasa kita. Bi ayyi dzambin qutilat. Karena dosa apakah dia dibunuh? Artinya Allah sudah tidak tanya lagi kepada orang tua yang seperti itu. Sudah nemen sangat jeleknya, nemen sangat biadabe wis. Kira-kira begitu. Itu dalam kehidupan orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah pada saat itu. Dan itu terjadi di masa saat ini. Beberapa zaman itu mengalami hal yang seperti itu. Coba kalau jenengan nggak percaya, kita pernah mendengar berita di media, ada orang tuanya memasukkan sang bayi, naudzubillah, di dalam kardus Indomie. Ditaruh di pinggir jalan, pinggir selokan. Iya apa enggak? Sama apa enggak statusnya dengan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah itu? Sama. Nah, itu makanya kenapa kita dituntut untuk selalu mentadabburi tentang tema hari akhir itu dalam rangka kita ini akan mendapatkan hikmah dan ibrah pelajarannya. Agar kita ini memaknai atas apa yang disampaikan di dalam Al-Quran tentang tema hari akhir itu. Agar kita tidak sembarangan, hidup itu tidak bebas merdeka sakarpe dewi. Kira-kira begitu. Alhamdulillah min dzalik ya. Kita sudah masuk waktu Isya ya. Kita harus disiplin waktu. Alhamdulillah kita sudah paling tidak menyelesaikan bagian yang pertama 9-10 ayat. Nanti di pertemuan yang akan datang kita selesaikan di bagian yang kedua, yakni ayat yang ke 10 atau 11 sampai ayat yang ke 18-19. Baru nanti di pertemuan yang terakhir
ayat yang 19 sampai 29. Seperti itu. Semoga ada manfaatnya agar kita ini senantiasa menjadi pribadi yang benar-benar mencintai tuntunan ajaran Islam kita ini dengan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala melalui Al-Quranul Karim. Hadzan wa ikum jema'in. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.